Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Atmojo Agus Prasetyo. Boleh dipanggil, tapi biasa dipanggil Pak Anton. Dalam keseharian saya mengajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Namun di sini saya ingin menyampaikan materi mengenai MPLS tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah wilayah kepulauan yang terintegrasi secara nasional dari daerah daratan dan lautan ke dalam organisasi berbentuk negara kesatuan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dan mewujudkan masyarakat sejahtera sebagai realisasi impian yang diamanatkan oleh UUD 1945. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal, keturunan, adat, bahasa, sejarah, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan berbangsa adalah manusia yang mempunyai landasan etika, bermoral, dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. Membangun kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan tugas para pemuda, hal yang paling penting yang tidak dapat dilupakan oleh bangsa ini. Karena pemuda adalah penerus bangsa yang tak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Akan tetapi kesadaran berbangsa dan bernegara ini juga jangan ditafsir hanya berlaku pada pemerintah saja, tetapi harus luas memandangnya sehingga dalam implementasinya pemuda lebih kreatif menerapkan arti sadar berbangsa dan bernegara dalam kehidupan tanpa menghilangkan hakikat kesadaran berbangsa itu sendiri. Macam-macam hal yang dapat berpengaruh terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara. Berbagai faktor dalam negeri seperti dinamika kehidupan warga negara telah ikut memberi warna terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara tersebut. Demikian pula perkembangan dan dinamika kebangsaan dari bangsa-bangsa lain di berbagai belahan dunia tentu saja berpengaruh pula terhadap kesadaran itu. Menjadi sebuah kehausan bagi pemuda untuk ikut bertanggung jawab mengemban amanat penting ini. Bila pemuda sudah tidak memiliki kesadaran dan berbangsa dan bernegara lagi, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa negara. Hal ini kita lihat dari segelintir persoalan. Saya ambil contoh di perkotaan. Karena bagian yang sangat cepat dengan informasi, meskipun desa juga tidak bisa dilepaskan dalam konteks ini. Hal ini bisa kita lihat semakin minimnya pemuda di perkotaan yang menghormati nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan lebih bangga dengan budaya atau simbol-simbol bangsa lain. Semakin banyaknya pemuda yang melakukan perilaku menyimpang, penggunaan narkoba, dan kondisi ini diperparah dengan minimnya kesadaran sosial dan perhatian kepada sesama yang ditunjukkan dengan semakin individualismenya pemuda-pemuda itu sendiri di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat yang penguasaan ipteknya terbatas. Budaya yang mereka tiru di perkotaan merupakan salah satu indikasi betapa kuatnya budaya asing berubah budaya kita dalam kehidupan budaya pemuda lewat arus besar globalisasi. Setiap hari kita mendengar, membaca, dan melihat di media cetak dan elektronik bahwa selalu saja ada pemuda yang diringkus oleh aparat keamanan akibat perilaku di atas. Bila hal ini terus-menerus berlanjut dan tidak diantisipasi, maka ketahanan negara ini ke depan sudah pasti terganggu. Hal lain yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda yang perlu dicermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Padahal banyak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, ekonomi, dan politik. Karena dengan terbantunya masyarakat dari semua lapisan dapat diintervensi oleh negara manapun. Masyarakat sendiri yang harus disejahterakan dan jangan sampai mengalami penderitaan.
Di situ pemuda telah melakukan langkah konkret untuk melakukan bela negara. Kondisi ini nampaknya masih jauh dari apa yang diharapkan dari pemuda itu sesungguhnya. Kebanyakan pemuda saat ini lebih cenderung bersikap individualis dan mementingkan diri sendiri tanpa mau tahu persoalan di sekitarnya. Penguasaan iptek yang tidak merata bagi pemuda juga merupakan salah satu tantangan bagi kita. Mau tidak mau segala sesuatu dalam hal penguasaan informasi, jika pemuda kita tidak memiliki kompetensi di bidang ini, maka kita akan terus tertinggal dan digilas zaman, sehingga dominasi negara luar semakin kuat menguasai negara kita. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Antara lain yang pertama adalah cinta tanah air. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik bangsa dan negara kita. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa, yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan dan antar kelompok, dan menjadi anak bangsa yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga, ideologi Pancasila. Ideologi kita warisan dan hasil perjuangan para pahlawan yang sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti sekarang ini, yaitu perhelatan SEA Games. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya, walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja sebagaimana kita ketahui. Para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, tetapi mereka juga memiliki pekerjaan lain. Begitupun supporter yang rela berlama-lama menghabiskan waktunya antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan bangsa. Yang kelima adalah memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar, seperti menjadi bagian dari siskamling, membantu korban bencana. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia seringkali mengalami bencana alam. Menjaga kebersihan minimal kebersihan tempat tinggal kita, mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, karena di Indonesia sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda. Cintai produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terus-menerus mengimpor barang dari luar negeri, melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi, baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Demikian 5 nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara. Beberapa faktor pendukung untuk terciptanya kesadaran berbangsa dan bernegara antara lain. Yang pertama, tingkat keamanahan seorang pejabat, kejujuran seorang pejabat menjabat tidak untuk kepentingan diri pribadi dan golongan, tetapi untuk
kepentingan yang lain. Yang kedua, pemerataan kesejahteraan di setiap daerah. Yang ketiga, keadilan dalam memberikan hak dan kewajiban semua rakyat. Yang keempat, kepercayaan kepada wakil rakyat atau pemerintahan. Yang kelima, tegasnya hukum dan aturan pemerintahan. 6. Rasa memiliki dan bangga berbangsa Indonesia. Yang ketujuh, menyadari bahwa bangsa dan negara ini yang bersatu. Yang kedelapan, mengetahui lebih banyak nilai positif dan kekayaan bangsa. Kesimpulannya, apabila kita mengajarkan dan melaksanakan apa yang menjadi faktor-faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini, yakni dengan mengembalikan sosialisasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah, juga sosialisasi di masyarakat, niscaya semuanya akan terwujud. Pada pendidikan kewarganegaraan ditanamkan prinsip etik multikulturalisme, yaitu menghormati perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada pada etnis dan religi sudah harusnya menjadi bahan berkat kebangsaan apabila antar warga negara memiliki sikap toleran. Institusi di masyarakat, baik di partai, lembaga, yayasan, organisasi sosial, koperasi, ditumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara melalui pendidikan multikulturalisme. Organisasi sosial politik, pemuda, olahraga, yayasan, koperasi tidak bersifat eksklusif namun mampu bersifat inklusif dengan mengembangkan organisasi dengan penanaman kesadaran berbangsa dan bernegara. Sudah cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Sampai jumpa di channel selanjutnya, di tayangan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.